Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang anak-anak. Sudah kelihatan wajah Bu Anis ya? Oke anak-anak, kenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Anis Marzunani. Saya mengajar di SMP 1 Geger ini mulai tanggal 4 Januari 2021. Jadi mungkin banyak dari kalian yang belum kenal saya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun berada. Masih puasa ya? Alhamdulillah kita puasanya sudah hampir habis. Semoga kalian tidak ada yang bolong-bolong. Maksudnya ini untuk yang laki-laki ya. Biasanya anak laki-laki itu mungkin karena nggak ada orang tua di rumah atau gimana, akunya poso mesanu ora apa? Oke, hari ini Bu Anis akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh itu apa toh, Cah? Toharoh itu adalah tata cara bersuci. Dari Islam itu menjelaskan piye to tata caranya bersih-bersih diri, bersih-bersih badan, mandi, ada tayamum, ada wudhu. Nah, yang pertama, dalam toharoh itu ada kata hadas dan najis. Pernah dengar ya anak-anak? Apa itu hadas, apa itu najis? Nek najis kuwi kotoran ya, kotoran. Jadi misalnya kamu mau surangka sholat Jumat, terus kowe kena telek manuk kon ngurupit ngono kayak keceblokan. Lah, kamu kan sudah wudu. Lah, wudumu kuwi batal apa ora? Karena kena najis tadi. Itu wudunya tidak batal, kotoran tadi cuma hanya kamu bersihkan dengan air yang mengalir itu sudah cukup. Tetapi nek hadas itu semua hal yang membatalkan sholat dan wudu. Jadi sholat gak sah, wudunya ya gak sah. Contohnya, kamu sudah wudhu, mau berangkat sholat. Nah, ketika mau takbir, nah itu ngentut keluar. Itu makanya sholat kamu tidak sah. Kamu harus wudhu lagi. Itu namanya hadas. Jadi, kamu harus bisa mendefinisikan apa itu hadas, apa itu najis. Oke. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nanti ada 12-nya anak-anak ya. Ada kulkas, ada TV, ada iPad, ada iPhone ya. Silakan bertanya, nanti pertanyaan kamu yang menarik dapat hadiah. Satu hari ada 6 door prize ya. 3 untuk anak kelas 7, 3 untuk anak kelas 8. Oke, bisa dilanjut? Oke, bisa dilanjut? Sebentar. Nah, toharah itu meliputi apa saja? Toharah itu ada tadi ya, ada najis. Kita belajar najis dulu. Najis itu ada 3. Ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Itu punya arti sendiri dan contoh sendiri. Ya, yang pertama najis ringan, najis sedang. Contohnya kalau ada bayi ya, usianya 2 tahun, itu untuk bayi laki-laki loh ya, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, hanya minum susu, air susu ibunya saja, itu cukup dicuci dengan sabun, dibilas sudah bersih. Itu kalau najis yang ringan. Nah, kalau najis yang sedang, ada mutawasitoh, itu misalnya kamu kena getih, kena nanah, itu harus cuci bersih sampai baunya hilang ya. Pakai rinso, kalau nggak rinso hilang pakai sunlight atau pakai sabun mandi. Yang terakhir ada najis mughaladah. Najis mughaladah itu najis berat. Ini yaitu contohnya kalau kalian kena percikan liur anjing, liur anjing ya. Itu kamu harus membersihkan, mencuci 7 kali. Yang 1 kali digunakan dengan debu. Jadi hati-hati ya anak-anak. Itu tentang najis. Coba saya tanya, najis tadi ada berapa macam? Ya, ada 3. Najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladah. Paham anak-anak?
Oke, dilanjut. Sekarang kita belajar tentang hadas. Hadas tadi apa anak-anak? Hadas adalah semua hal yang membatalkan sholat dan wudhu. Jadi sholat tidak tahu wudhunya ya tidak sah. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Ya. Contohnya hadas kecil yaitu kentut, pipis, BAB ya, menyentuh yang bukan mahram. Jadi bukan saudara kandung. Kamu cawe wedok karo koncone yang tidak ada hubungan darah, bersentuhan itu wudhunya batal ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah wudhu kok kamu berpipis, mau sholat ya harus wudhu lah lagi. Jadi hadas kecil itu dibersihkan, disucikan dengan cara tayamum atau berwudu ya. Jadi kalau dulu mungkin air itu sulit, air itu langka, tapi sekarang tuh air melimpah ya anak-anak ya. Kita tidak mungkin kekeringan ya. Kalau tayamum itu menggunakan debu ya. Mungkin saya singgung sedikit ya tayamum. Jadi tayamum itu dilakukan juga boleh ketika kita sakit. Kita sakit sangat parah sehingga kalau kena air mungkin penyakitnya tadi akan kambuh. Makanya kita juga harus tetap sholat dengan cara tayamum ya. Bisa tuh tayamum caranya? Ya mesti iso. Hanya yang dibasuh hanya dua saja yaitu muka dan tangan ya. Itu tayamum. Sekarang hadas besar ya. Hadas besar itu cara bersucinya dengan apa? Dengan mandi besar, keramas, adus keramas ya. Sebab-sebabnya apa ae wong kuwi kok kudu mandi besar? Yang pertama, hubungan suami istri setubuh. Iki nek wis sudah halal, sudah menikah, itu biasanya namanya jinabah ya, namanya bersetubuh. Kalau oleh teh kok piye Bu ndak oleh. Paling gue ngerti ndelok-ndelok nang YouTube ngono kae, aku wis hafal dirimu seperti itu, ya toh. Yang kedua, keluar mani. Lah, keluar mani itu apa? Ini biasanya laki-laki ya, anak laki-laki yang keluar mani. Mungkin dia lihat film porno atau membayangkan hal-hal yang ngono kae lah, sing ngono kae yang membuat nafsu atau syahwat itu keluar sehingga keluar sesuatu, keluar mani. Makanya dia itu harus mandi besar. Yang ketiga haid ya, anak perempuan ya kalau sudah usia 15 tahun itu usia 15 tahun itu kalau belum haid ya harus diperiksakan ke dokter kandungan karena itu menyangkut nanti bisa keturunan ya, biasanya seperti itu. Nah, haid itu kalau sudah bersih, kamu haid warna darahnya macam-macam ya. Ada yang merah kehitaman, ada oranye. Jadi ada yang coklat ya. Jadi nanti kalau kamu haid itu kamu harus mengenali warna darah kamu dan harus apal. Biasanya aku tanggal iki sampai iki 7 hari, 9 hari, paling banyak itu haidnya 15 hari. Misalnya kamu hari wajib kok haid, masih haid, berarti namanya itu darah istighatsah. Kamu harus sholat. Kok sholat Bu? Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu setiap sholat wudhu, karena itu penyakit. Kamu harus bisa ke dokter. Mungkin ada rahim atau ada sesuatu di dalam rahim kamu. Itu harus kamu periksakan ya, jangan diam saja. Makanya anak perempuan kalau haid kok ada masalah segera cerita ke ibunya ya, ke ibunya, nanti ibu yang tahu gimana solusinya. Ojo menengai ya. Yang keempat, ngerti ya? Yang keempat wiladah atau melahirkan. Biasanya kalau perempuan itu melahirkan namanya nifas ya, biasanya itu sampai 2 bulan ya, 2 bulan. Makanya setelah nifas selesai itu bersih darahnya. Nah, saya ya baris lupa ya. Caranya kamu tahu headnya itu sudah selesai apa belum? Caranya ambil kapas masukkan ke farjimu. Tahu yang perempuan ya, farji itu apa? Masukkan lah. Setelah kapas dimasukkan dilihat apakah sudah bersih atau masih ada coklatnya. Dan yang kapas tadi putih seperti kapas itu berarti kamu sudah boleh sholat. Tapi nek kapas tadi masih ada coklat atau ada semu-semu abang itu berarti kamu belum suci. Kamu belum boleh keramas.
Tapi nek wis resik segera keramas, ojo ngentani-ngentani ndak boleh loh Cah ya. Jadi misalnya kamu asar didelok oh wis resik, kapas dilihat bersih. Kamu harus segera mandi besar untuk nanti sholat asar. Oke. Terus meninggal dunia. Ya, wong meninggal kae kan ora iso mandi dhewe to, Cah. Dimandiin dengan cara mandi ya mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu dibersihkan kuku-kukunya dengan pelan-pelan dengan hati-hati karena orang yang sudah meninggal itu kulitnya sangat dia merasakan sakit yang sangatlah sangat ya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Silakan kalau bertanya. Nanti ada hadiah loh ya, ada iPad, ada iPhone, ada kulkas, ada TV, ada mesin cuci, ya. Terus sekarang ada pertanyaan lagi, mungkin. Terus sekarang terakhir yaitu hikmahnya toharoh yang terakhir ya Nana, hikmahnya toharoh. Apa saja hikmah toharoh? Yang pertama itu wong nek urip bersih, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala penyakit. Anak-anak, kukunya kamu, kuku kamu ya, kuku ya diresiki, jangan sampai dodo. Kukunya dipotong ya, jangan sampai memanjangkan kuku ya. Ikutilah sunnah-sunnahnya Nabi, jangan kamu terus berperilaku atau meniru idola kamu, artis Korea atau mungkin aku ngefan ini, aku bergaya seperti itu, ya usah ya. Kalau nyontek itu yang baik-baik, jangan yang aneh-aneh, itu darani lain dari yang lain. Yang kedua hikmahnya yaitu orang yang selalu menjaga wudhu itu wajahnya akan bersinar. Anak-anak, makanya kalau kamu berangkat sholat, misalnya berangkat ke sekolah, wudhu dulu. Nanti mungkin sampai sekolah, kamu ngaji atau sholat duha. Nek batal ya wudhunya. Orang yang menjaga wudhunya, wajahnya akan cerah ya. Seperti ada sinarnya. Sinar apa itu? Ya sinar nih positif ya. Yang ketiga, dekat dengan Allah lah ya. Contoh, nah Islam kuwi agama itu ini caranya bersuci. Ketika kita pipis iku nek wong lanang piye, wong wedok piye kan aturane ya, dibersihkan yang bersih ya. Karena kalau tidak bersih nanti akan timbul jamur dan timbul suatu penyakit. Yang keempat, Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi itu adalah kata-kata yang slogan yang baik. Makanya kowe nek pengen sehat ya harus menjaga kebersihan badan ya. Enggak usah kadang itu Cah ya, sakit itu bukan karena kok kita makanan tidak, karena kadang pikiran aku pengen kaya sehingga kamu nafsu makan berkurang sehingga kamu menjadi sakit. Makanya nggak usah lihat yang atas, lihat yang bawah, lihat banyak di bawah kita ya, nggak usah minder, tetap semangat. Yang terakhir, kebersihan akan membuat hidup kita menjadi nyaman. Jadi nek resik iki awake dhewe ya pede awar wong liya. Kita percaya diri ketika bertemu teman, senyum yang indah karena kita pakai Pepsodent atau pakai pasta yang apa gitu ya, sehingga nggak ada bau mulut, kita pede, berani tampil fresh ya, gitu ya. Ada pertanyaan mungkin yang masuk? Oh, belum ada sama sekali. Ya. Intinya anak-anak, pokoknya kamu harus menjaga kebersihan ya. Dalam Islam itu ada namanya toharoh. Toharoh tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Ada hadas, ada najis, ada macam-macam najis ya. Ada macam-macam hadas. Intinya kamu jangan sampai keliru. Kadang anak-anak tuh banyak yang salah menjawab. Sekarang ada pertanyaan seperti ini. Ahmad buang air besar. Berarti Ahmad itu termasuk hadas apa? Hadas kecil, hadas besar. Nah, kadang anak-anak tuh menjawabnya dengan menjawab hadas besar karena dia melihat dari kata air
besar. Padahal salah. Itu tadi namanya hadas kecil. Cukup dengan cara berwudu. Paham ya anak-anak? Oke, masih belum ada pertanyaan? Ditunggu pertanyaannya. Mungkin ada yang bertanya, ya kalau bisa nanti bukan dijawab. Kalau nggak bisa saya tanya teman atau nanti saya baca buku ya. Silakan bertanya. Tetap nggak ada? Silakan bertanya. Intinya anak-anak kamu harus, walaupun libur ya, sekolahnya kan di rumah, mandi ya, bangun pagi itu mandi, ya jam 8 tak mandi, biar seger. Nek seger ki arep garap tugas ya semangat ya. Mandi, jangan sampai kamu mandi ini nek sore pisan, jangan. Menjaga kebersihan itu kan karena juga menjaga kesehatan, makanya kamu harus mandi sehari 2 kali. Jangan lupa di rumah juga membantu orang tua ya. Karena kamu sekarang belajarnya di rumah, kamu juga membantu rumah. Jangan sampai kamu alasan, garap tugas Bu, tiba ora. Oh, tugas ora dikirim malah dolanan HP ya. Makanya itu harus bisa membagi waktu ya. Kalau sehari ada 3 mapel, ya 3 mapel itu yang dikerjakan, jangan sampai kamu numpuk. Ini kapan dikumpulkan? Udah ngerti lagi dikumpulnya lagi bodoh heboh garap tugas. Engko marahi stres kayak rumbar kamu nanti kebingungan. Ya, kunci sukses itu harus kamu disiplin ya. Disiplin dalam hal apa saja ya. Gak boleh menunda pekerjaan. Pokoknya ada tugas dan digarap, nanti insya Allah kamu akan beruntung karena ketika ada tugas lagi kamu sudah selesai. Ada pertanyaan? Ya. Oh ya, ada pertanyaan. Apa saya tanya baca ya. Astronot di luar angkasa memanfaatkan air dari hasil buang air para kru yang diolah kembali. Air hasil olahan tersebut dipakai untuk mandi, minum, cuci muka, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Itu dalam keadaan terdesak ya anak-anak. Oh ya, pertanyaan bagus Mas Arif Habibur Rahman. Terima kasih ya. Mas Arif Habibur Rahman nanti dapat hadiah ini. Kelas 8 apa ya? A kayak Ibu. Kelas 8A. Oh ya, karena itu keadaannya mendesak itu diperbolehkan karena di sana itu ya keadaan terbatas, alat terbatas, maka itu dibolehkan. Ya, bagus, terima kasih ya. Mas Deswin Holfun Holis Honia. Hal apa saja yang menyebabkan sebagian hadis tergolong menjadi hadis yang lemah? Itu biasanya riwayatnya yang tidak musnad, yang tidak tersandarkan pada sandaran yang sahih. Biasanya itu jadinya doif. Ini keluar dari materi ini. Ini gak bahas hadis barang kok teko kono ya. Sebisa saya jawab ya. Oke, terima kasih. Deswin Holfun kelas berapa ya? Kelas 8. 8 kayaknya. Iya. Deswin Holfun. Oh ya. Ya, ada pertanyaan lagi. Bertayamum dapat menghilangkan hadas apa saja? Mbak Naila Sakina Putri, terima kasih. Menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau kamu misalnya mandi besar dengan pasir gulung lemah kan ya mungkin kan itu hadas kecil. Jadi cukup dengan wudhu ya. Terima kasih Mbak Naila Sakina Putri ya. Ada lagi ya pertanyaan yang bagus sekali. Silakan yang lain. Ini nanti pokoknya yang bertanya itu yang dapat doorpress, nggak nunggu karena ditunggu kelamaan. Oh iya ini Nasafa Hasna Justina. Nasafa, air yang kemasukan najis sedikit misalnya air kemasukan kotoran cicak, bolehkah digunakan untuk bersuci maupun kebutuhan lain? Oke, pertanyaan yang bagus ya anak-anak.
Ada macam-macam air ya anak-anak. Ada air mustakmal, ada air mutanajis. Air mutanajis itu air yang kemasukan najis. Misalnya enek banyu sak ember gede kecebolokan telek lah, telek apa ya, telek manuk apa wingge cicak itu tadi, apakah untuk bersuci? Itu tidak boleh ya. Masa apa nggih minum, masa nggih saisa kan kena kotoran ya, itu namanya air yang kencemplungan najis. Jadi masa sak bak gede kok keceblokan telek ya nggak usah dipakai, dibuang saja atau nggih siram-siram ya, nyiram-nyiram tanaman. Terima kasih Mbak Nasafa Hasna Yustina ya. Ayo yang lain silakan. Yang lain silakan bertanya. Oh iya, ada lagi. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Ada yang bertanya, silakan. Selagi bonus saja tak jawab. Nek ada tangga PR, nanti tak lihatkan kitab di rumah atau share-nya kepada orang yang lebih ngerti ya. Bisa, ya. Silakan bertanya. Silakan. Belum ada lagi yang bertanya. Sampun berapa anak Bu yang bertanya? 4. Ayo anak-anak, kurang 2 lagi. Pokoknya, oh iya ini. Tora Pandu Adinata. Tora Pandu Adinata. Kelasnya nanti jadi tahunya. Mas Tora tanyanya. Mas Tora. Apa yang harus dihindari saat bulan puasa agar tidak membatalkan puasa? Ya menengai, coba melarang batal. Itu guyon ya. Ya kamu laki-laki nggak usah lihat-lihat yang pornografi ya. Kamu nggak usah lihat yang aneh-aneh. Ya ngaji, ya tetap kegiatan sehari-hari ya membantu di rumah ya belajar. Yang penting pikir kamu jangan mikir ngeres. Mana bikin ngeres keluar sesuatu. Sesuatu tadi kan namanya mani lah. Minggu puasamu marahi batal. Iya, terus ada lagi. Raihanum, bolehkah mandi wajib atau berwudu menggunakan air mandi digunakan sehari-hari? Atau bila kita mandi wajib ataupun wudu harus menggunakan air yang khusus? Anak-anak, nek mandi kuwi airnya kan sudah kamu tampung di bak. Ya, itu boleh. Atau air sing ngucur, mancur, keran, air keran ya, itu juga boleh. Iya, shower katanya Pak Aku. Saiki kan usume ngawar mandi itu baknya nggak besar-besar, baknya hanya kecil ya. Jadi pakai shower, saiki usume shower. Nek orang duwe belandongan zaman dhisik ngono ke malah ndang biar-biar karena besar alirannya ya. Banyak pertanyaan, terima kasih. Ini ada lagi Erik Lukman. Sudah? Oh, sudah 6. Oh, dijawab saja. Oke, selagi. Tapi ini untuk 12 sudah habis ya anak-anak sayangku. Besok boleh tanya lagi ya. Assalamualaikum. Jika kita mencuci baju yang najis, apakah baju sudah cuci tanpa dikeringkan? Lah, yang penting bajunya itu sudah tidak ada bau dan tidak ada kelihatannya. Ada najis itu ada 2 ya, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang masih tampak kelihatan. Contohnya kamu berhaid di celana dalam itu kan ada bekas kayak pulau coklat kecil gitu ya. Itu kan nggak bisa dihilangkan. Itu ya wes gak apa-apa, ya tetap dipakai nggak apa-apa. Yang penting sudah diucekol beberapa ratus kali nggak bisa. Itu namanya najis yang kelihatan. Kalau najis hukmiyah, najis hukmiyah itu najis sing gak ketok barangnya tapi mambu. Contohnya ompol bayi ya. Ompol bayi itu kan gak kelihatan, tapi bekasnya kan ada. Itu ya dicuci sampai bersih.
Oke, terima kasih. Mbak Keiza, Bu, kalau wudhu di kamar mandi boleh nggak sih, Bu? Boleh, yang penting airnya mengalir ya. Kalau baknya mandi itu 2 kola itu setara 270 liter air ya, itu baknya yang besar. Nah, misalnya airnya mengalir, itu kamu punya ember ya, ember dibolongi, diwai banyu, itu kan mengalir, itu bisa untuk wudhu ya. Terusnya, apakah tetap dapat suci dan mensucikan air yang sudah berwarna dan rasanya? Namun, ini air sudah berubah rasa warna itu nggak boleh untuk bersuci. Misalnya air teh, air Coca-Cola, air kopi. Tapi ini air yang berkaporit, yang pam, yang masih kelihatan putih itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi ini berubah rasa warna itu nggak boleh untuk bersuci. Ya, terima kasih Mbak Yusufa. Bu, kalau orang suka sama suka hukumnya nggak zina kan, Bu? Jojo, itu zamannya zina itu nggak ada. Islam nggak mengajarkan pacaran loh ya, nggak ada. Nggak boleh pacaran ya anak-anak. Pokoknya nek kowe ki api, olehmu ku ya api. Kayak aku ini ki ya. Olehku ya api karena aku ya api. Allah Akbar. Bu, sudah ya, terima kasih. Intinya anak-anak jodoh takdir Allah ya. Yang penting kamu baik. Dan aku nek wis apik oleh lek ya kuwi bejomu ya. Bejomu. Tapi intinya Allah menjamin orang yang baik untuk orang yang baik. Ini gimana? Sudah? Sudah ya anak-anak ya. Dari Bu Anis cukup sekian. Pertanyaan yang belum bisa dijawab, insya Allah nanti japri ke saya ya. Terima kasih anak-anak sudah semangat, sudah partisipasi, sudah bertanya di Pondok Ramadan Live ini ya anak-anak. Terima kasih sekali. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana ya. Kamu yang suka buber-buber, boleh buber, tapi pakai masker. Ojo sakaremu dhewe ya. Tetap jaga kesehatan. Bu Aris minta maaf kalau mungkin ada kata atau materi yang salah atau mungkin kurang bagaimana, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Akhiran ini billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu. Iya.